Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin membagikan satu berkat firman Tuhan kepada kita yang terdapat di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, dikatakan bahwa Tuhan membenci dan menghina perayaan umat Allah pada waktu itu. Dan bahkan dikatakan korban-korban bakaran, korban-korban sajian yang mereka persembahkan kepada Tuhan, yang dari dikatakan ternak yang tambun. Bahkan dikatakan Tuhan tidak mau pandang akan hal itu. Dan bahkan kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Nah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengatakan bahwa ia menghina dan bahkan benci kepada ibadah yang mereka lakukan, puji-pujian yang mereka naikkan, dan bahkan persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mau menerima setiap persembahan itu? Bukankah Tuhan menginginkan kita sebagai umatnya mempersembahkan persembahan yang terbaik, bukan? Dan bahkan dipersembahkan di sini dikatakan berupa ternak yang tambun. Ini persembahan yang terbaik, korban yang terbaik. Bukankah Tuhan juga menginginkan kita sebagai umatnya untuk beribadah kepadanya? Tetapi mengapa Tuhan mengatakan di dalam bagian ini dia membenci dan bahkan menghina perayaan umat Allah pada waktu itu? Persoalannya bukan pada ibadah mereka. Persoalannya bukan pada persembahan korban yang mereka persembahkan. Tetapi karena mereka tidak menghidupi ibadah itu 6 hari ketika mereka berada di luar ibadah, di luar gedung ibadah. Waktu mereka beribadah, mereka bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Mereka bisa memberikan persembahan yang terbaik. Tetapi ketika mereka berada di luar gedung ibadah, mereka hidup tidak sesuai dengan ibadah mereka. Itulah yang Tuhan benci. Itulah yang dikatakan Tuhan menghina ibadah atau perayaan mereka, karena mereka tidak hidup sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan ketika mereka berada di ruang ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya ibadah yang kita lakukan itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita ketika kita berada di luar gedung ibadah. Bukan hanya baik ketika kita ada di ibadah, tetapi 6 hari di luar ibadah kita tidak menunjukkan sikap yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, dalam kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah kita pada esok hari, biarlah kita bisa melihat kehidupan kita kembali, mengevaluasi kehidupan kita. Apakah ibadah yang kita lakukan di gedung gereja itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita? Waktu kita berelasi dengan orang di tempat pekerjaan, dengan keluarga, atau dengan masyarakat, apakah itu sinkron atau tidak? Yang Tuhan inginkan kepada setiap kita adalah mari kita sinkronkan antara ibadah kita di hari Minggu dengan kehidupan 6 hari ketika kita berada di luar gedung gereja. Ketika kita melakukan hal ini, Tuhan senang kepada apa yang saya dan saudara lakukan. Tetapi jika saya dan saudara tidak hidup sesuai dengan ibadah yang kita lakukan di dalam gedung gereja, maka hal yang sama yang Tuhan akan katakan kepada kita. Aku benci perayaanmu, aku benci ibadahmu, aku benci puji-pujianmu, aku benci persembahanmu, karena tidak sesuai dengan, atau kita tidak menghidupi kebenaran itu ketika kita berada di luar gedung gereja. Biarlah kita mempersiapkan diri kita pada hari ini untuk masuk dalam ibadah pada esok hari. Hidup kita terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan.